ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Jam 7 kurang seperempat saya berangkat lagi ke masjid untuk ke Masjid Baitur Rahman. Nah, saat itu saya kok kaget gini, acara apa ini kok nggak biasanya, kok mau masuk ada penerima tamu juga, salaman semua. Ini ada acara apa ini? Setelah saya masuk masjid, ternyata banyak puluhan pengurus Jokam di situ. Ya acara apa ini? Nah, terus ketua takmirnya mendekati saya. Ustaz, ini nanti acaranya tarling. Tarling itu tarweh keliling dari kelurahan. Kebetulan kita ditunjuk, dan di situ di kelurahan situ ada masjid Jokam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di situ ada 8 masjid di situ. Di kelurahan situ ada 8 masjid. Sehingga otomatis kan kalau perwakilan 3 atau 4 kan berarti lebih dari 10 orang pengurus-pengurusnya. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, mengkhabarkan tentang hal-hal yang dilakukan Jokam sebagai bentuk kita untuk mendakwahkan, untuk menyadarkan dari berbagai lini cara-cara kita, bagaimana supaya mereka juga menyadari dan bagaimana mereka sudah kembali kepada pemahaman-pemahaman yang benar salaful ummah. Tadi malam, tepatnya setelah saya dijemput dan diantarkan lagi dari di Jumantono, saya kajian bukber qabla iftar. Saya ngisi di sana 1 jam kurang lebih. Kemudian saya diantar lagi pakai mobil. Mobil CR-V, CR-V anyar gitu di perjalanan beliau sambil nyopir bercerita, Ustadz, tadi antum yang ngisi tadi itu ada salah satu warga Islam Jamaah. Napa nggih? Oh nggih. Karena di desa itu ada 4 keluarga atau 5 keluarga yang tidak ikut ngaji kami, tapi dia Islam Jamaah tapi belum punya masjid. Sedangkan jenengan tadi ngisi itu bukber atas nama Pak RW atau RW apa kadusan nonton. Sehingga otomatis kita undang semua dan beliau hadir. Berarti tadi ada tadi orang-orangnya ada juga di situ. Nggak apa-apa, saya isiannya juga motivasi tentang apa? Motivasi tentang puasa, cara menjaga puasa min afatil lisan, dari rusak-rusaknya lisan dan sebagainya. Sampai rumah, kemudian saya setengah 7, jam 7 kurang seperempat saya berangkat lagi ke masjid untuk ke Masjid Baitur Rahman.
Nah, saat itu saya kok kaget gini, acara apa ini kok nggak biasanya, kok mau masuk ada penerima tamu juga, salaman semua. Ini ada acara apa ini? Setelah saya masuk masjid, oh ternyata banyak puluhan pengurus hukam di situ. Waduh, ya acara apa ini? Nah, terus ketua takmirnya mendekati saya. Ustaz, ini nanti acaranya tarling. Tarling itu tarwih keliling dari kelurahan. Nah, kebetulan kita ditunjuk, masjid kita ditunjuk. Dan di situ, di kelurahan situ ada masjid Jogam itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di situ ada 8 masjid di situ. Di kelurahan situ ada 8 masjid. Sehingga otomatis kan kalau perwakilan 3 atau 4 kan berarti lebih dari 10 orang pengurus-pengurusnya. Tapi jenengan tetap tadi sampean antum nanti tetap salat tarawih imam, kemudian antum juga tetap kultum, nanti ada sambutan dari Bu Kepala Desa. Kebetulan Kepala Desanya juga Jokam ya, Islam Jamaah juga sama. Udah, saya masuk, masuk terus langsung imami. Nah, imami sholat isya, sholat tarawih, sholat witir. Saya lihat itu saudara-saudara kami yang ada di dalam Islam Jamaah dengan menundukkan kepalanya terus. Ya Allah alam, semoga itu ada sebuah sinyal yang baik. Apakah menundukkan kepala itu merenung? Apakah menundukkan kepala itu tidak mau melihat saya nanti takut terpengaruh atau yang lain? Padahal saya menyalami, tak salami, bahkan tak panggil namanya juga, yang saya kenal tak panggil, pripun kabare, tak panggil, saya Mas. Ya, itu masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, itu mungkin kejadian unik yang saya alami setelah 3 tahun 4 tahun menjadi imam wong Jopo. Imam wong Jopo. Baru tadi malam saya juga agak kaget, terus saya bilang pada takmir, kok nggak ngomong-ngomong kalau ada saudara-saudara tua saya yang datang, kalau ada acara tarling, kata beliau, gue tak omongin sama ramah angkat malahan. Ya sudah, jangan mangkat aja nggak apa-apa. Masyaallah muslimin hafidzakumullah taala. Lalu saya mendapat juga jadwal untuk kultum saat itu, ya saya isi sebagaimana motivasi beribadah, sambil saya menunjukkan bahwasanya orang-orang sekian ini, ratusan ini yang di depan mata kita adalah orang-orang yang dalam rangka mencari surga Allah, orang-orang yang takut akan neraka Allah. Dia pengen ibadah. Saya hanya berharap para saudara tua saya yang ada di situ bisa merenung, oh ternyata di masjid selain juga kami seperti ini, bahkan lebih tertib, bahkan lebih rapi, lebih bersih, jamaahnya lebih semangat. Tapi insya Allah kemarin itu mungkin ya ada yang kaget ya. Kenapa kaget? Mungkin kan seperti misalnya kejadian yang baru hijrah sebelum Ramadan ini ya. Yang sebelum Ramadan dah hijrah. Akhirnya Ramadan pertama dia menjumpai saat ini Ramadan setelah menjadi JRK yang umumnya di dalam jamaah 4 rakaat salam, kemudian di luar ternyata 2 rakaat salam. Mungkin yo kaget juga. Ya mungkin ratau nih ndak kebiasaan. Karena di Jokam itu 4 rakaat. Alhamdulillah saya sampaikan saat itu pembukaan dari Bu Lurah, karena sana itu bukan lurahnya adalah atau kepala desanya itu perempuan, sehingga beliau mengisi, terus kemudian saya juga ngisi, saya otomatis ya saya apa yang saya gembor-gemborkan, apa yang saya dakwakan juga saya sampaikan dengan bungkus lebih halus, dibungkus lebih bisa diterima secara umum. Artinya saya hanya katakan bahwasanya kita ini mencari surga. Kita berusaha fastabiqul khairat. Pintu surga itu lebar dan lain sebagainya. Harapan saya agar mereka para saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jogam 354 ini berpikir, oh tiba wong coba ngono. Masyaallah muslimin hafidzakumullah taala, seperti yang kemarin uploadan awal-awal puasa mungkin saya menyampaikan akan terjadi budi luhur tarling budi luhur. Saya nggak urus itu. Tapi memang SOP-nya seperti itu. Memang SOP-nya kan budi luhur. Nah, kalau nggak budi luhur nggak mungkin loh.
moroning kono, apalagi jelas-jelas nanti yang imami saya jelas itu. Sehingga dia tidak berkutik sama sekali. Ketika saya masuk sholat sunnah baru datang tahiyatul masjid saya sholat sunnah 2 rakaat itu bingung kayaknya sudah kok ono iki kan. Nah, kok enek iki wong sing dimurtadne iki. Piye? Oh, mereka jelas kenal saya, itu tak pastikan jelas kenal wong satu daerah. Wong daerah sini itu ngomplek. Daerah itu satu daerah itu terjauh hanya sekitar 5 kilo. 5 kilo sampai 8 kilo. Enggak sampai ratusan kilo, enggak, hanya 5 kilo sampai 8 kilo saja. Artinya kau sering ketemu lah, sering lihat atau sering lihat aja. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, seperti yang kemarin saya sampaikan, tarling-tarling yang sudah dibuat atau tarling-tarling yang dijadikan sebagai alat budi luhur, monggo silakan. Nah, setelah kita pulang, setelah mereka pulang, anak sudah tarawih, sudah ada kultum dan sebagainya, orang-orang yang jamaah-jamaah situ tanya sama saya, ikut gue kira-kira, wah, itu kira-kira sampai rumah diulangi enggak ya, Tab? Kira-kira di rumah diulangi enggak? Saya bilang, kalau menurut kepahaman dulu, saya nggak tahu sekarang, itu wajib diulangi. Sampai sekarang ya mungkin wajib diulangi. Artinya gini, kalau sampai sekarang wajib diulangi, maka kembali kepada kepahaman ini orang-orang yang datang. Kalau kepahaman jamaahnya masih kuat, insya Allah masih diulangi. Tapi kalau sudah mulai luntur, sudah tidak mau takfir, insya Allah ya juga mereka sudah tidak mau mengulangi lagi. Ngapain mengulangi? Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, kita beda aja. Para mantan seandainya bertemu atau menjumpai kasus seperti itu, kita beda aja wis. Wis wae beda-beda, wis santai. Sampaikan apa adanya, sudah, nggak usah grogi, nggak usah grogi. Kita itu orang-orang yang justru kalau kita grogi, kalau kita nggak berani, nggak malu nampak di hadapan mereka, maka fitnahan, tuduhan mereka terhadap kita berarti benar. Berarti dibenarkan oleh kaum muslimin yang lain. Oh benar berarti. Wih metu loro ati pengen dadi imam, padahal bendina dadi imam salat. Ya. Makanya masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, ini cara-cara baik sebenarnya, cara-cara baik mereka untuk karpe untuk mencari muka di hadapan para pejabat-pejabat, walaupun dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Niatnya seperti itu memang, untuk mencari sebuah oplus penilaian. Wah ini baik, diajak rukun gelem. Walaupun kalau bulurahnya atau pak lurahnya memang dia secara aturan sih. Ya, mungkin ada perintah dari atasan sana untuk melaksanakan tarling, sehingga beliau juga melakukan seperti itu. Tapi kayaknya juga bulurahnya juga nggak begitu fanatik kalau saya lihat. Kalau saya lihat ya begitu fanatik, karena beliau masuk Islam jamaah juga ya menjelang mau ada pilihan lurah itu. Ada pilihan lurah baru beliau baru masuk. Ya. Jadi memang kemarin malam itu memang kita yang di masjid itu sampai waktu itu setelah selesai bubar semua itu, jamaah-jamaah masjid yang asli itu kan masih kumpul, ada ratusan itu. Jagongan lah cerita-cerita. Wah aku ki mau kula niku wau, saya tadi katanya. Saya tadi pas dengan isi kultum, saya mikir waduh, Ustaz Iwan engkon nabraki ora ya? Nabraki artinya langsung mendakwahkan mereka, enggak ya, karena ada di hadapan ada puluhan orang sama pengurus-pengurus juga. Ya saya katakan ya enggak Pak, tapi ya kan tak halus. Aku langsung plong. Di situ ada bulurah, di situ ada perangkat desa yang lain, ada sekretaris desa, ada kadus, ada RT, ada RW, kan nggak enak. Ya kita halus saja, kita sentuh mereka dari sisi hatinya, kita tunjukkan bahwa kita sebagai kaum muslimin, coba kita lihat
taharrau bil ibadah fi Ramadan, bersemangat dalam ibadah dalam bulan Ramadan. Kemudian saya sampaikan dulu juga bahwasanya pondok yang kita dirikan, pondok yang sudah kita dirikan, walaupun jauh dari lokasi pondok, tapi kita juga memberikan kabar karena mereka, kaum muslimin yang lain juga memberikan donasi agar kabar tersebut juga diterima dan menjadi lebih semangat lagi untuk kontribusi sedekah untuk pembangunan pondok yang kedua kita sampaikan. Sampaikan bahwasanya kita akan membangun lagi pondok kita yang kedua, gedung kita yang kedua senilai 932.550.000. Yang kemarin habis 480 juta sekian. Kita sampaikan. Dan ini kita ada kebetulan saya bersama ketua yayasan. Kita ada sertifikat yang mau sedekah. Yang mau sedekah 100.000 monggo, 50.000 monggo, dipersilahkan. Nah, di situ saya ada titik amar ma'ruf juga. Amar ma'ruf ada saudara Jokam, tidak ada paksaan. Silakan. Nah, tapi saya tujukan kepada penduduk masyarakat yang jamaah Masjid Baitur Rahman itu. Kalau yang tamu-tamunya enggak. Tapi minimal kan mereka mendengarkan. Oh, ngono to carane penggalangan dana. Oh, ngono to carane untuk mendirikan pondok, enggak seperti di Jokam. Kalau di Jokam dijatahne diwajib nih. Nah, itu fenomena-fenomena di bulan Ramadan. Mungkin ada fenomena-fenomena lagi karena Ramadan masih panjang, masih 3 mingguan. Mungkin kita akan menjumpai hal-hal yang sedikit celah untuk berdakwah secara langsung kepada saudara tua kita. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.